Duka mendalam dirasakan penduduk desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor hingga Kamis 23 Januari 2025 bertambah menjadi 22 orang. Korban ke-22 atas nama Diatno, 42 tahun, ditemukan di area sekitar rumah Sekretaris Desa atau Sekdes. Dengan penemuan tersebut, jumlah korban yang belum ditemukan hingga kini menjadi 4 orang. Musibah longsor yang disebabkan oleh hujan deras selama 2 hari berturut-turut tersebut juga merusak infrastruktur desa dan rumah warga. Selain itu, dampak psikologis pun turut dirasakan sejumlah penduduk desa Kasimpar. Trauma yang dirasakan membuat beberapa di antara mereka memilih untuk meninggalkan desa untuk sementara waktu. Pada tanggal 20 Januari 2025 yang lalu, telah terjadi bencana longsor yang melanda 9 desa di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Bencana ini mengakibatkan 22 orang meninggal dunia, 13 korban luka-luka, dan 4 orang yang masih dinyatakan hilang. Infrastruktur seperti rumah, jembatan, dan jalanan rusak parah yang mengakibatkan beberapa desa terisolasi. Beberapa faktor yang menyebabkan bencana ini antara lain curah hujan tinggi, topografi wilayah, ahli fungsi lahan, dan minimnya mitigasi. Mari kita kulik lebih lanjut tentang faktor penyebab bencana ini. Curah hujan tinggi. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa jam menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan tidak stabil. Topografi wilayah. Wilayah Petung Kriono yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung memiliki kemiringan lereng yang curam sehingga meningkatkan resiko longsor. Ahli fungsi lahan. Perubahan lahan hutan menjadi kebun atau permukiman mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air sehingga mempercepat terjadinya longsor. Minimnya mitigasi, kurangnya sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat tentang tanda-tanda longsor memperparah dampak bencana. Dari beberapa dokumentasi yang telah kita saksikan, dapat kita analisis mengenai dampak dari bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Yang pertama adalah dampak kesehatan, berupa cedera fisik, trauma psikologis, dan juga risiko penyakit akibat buruknya sanitasi di lingkungan pengungsian. Yang kedua adalah dampak sosial, adanya disintegrasi komunitas, hilangnya mata pencaharian, atau pendidikan anak-anak yang terganggu akibat rusaknya sekolah maupun sekolah yang dijadikan sebagai lokasi pengungsian. Yang ketiga adalah dampak ekonomi, kerugian material akibat kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian yang tertimbun longsor menjadi salah satu dampak ekonomi dari kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, langkah-langkah berikut perlu dilakukan, antara lain rehabilitasi hutan, mengembalikan fungsi hutan sebagai penahan air dan tanah dengan reboisasi, pembangunan infrastruktur mitigasi, membangun terasering, drainase yang baik, dan tembok penahan tanah di daerah rawan longsor. Sistem peringatan dini, memasang alat pemantauan curah hujan dan pergerakan tanah untuk memberikan peringatan kepada warga. Edukasi dan pelatihan, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang tanda-tanda longsor dan langkah evakuasi yang tepat. Penataan ruang, mengatur penggunaan lahan sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk menghindari pembangunan di daerah rawan bencana. Bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan menjadi pengingat bagi kita bahwa harmonisasi antara manusia dengan alam adalah kunci dari keberlangsungan hidup. Melalui upaya bersama dalam langkah mitigasi dan adaptasi, kita dapat meminimalkan risiko dan dampak bencana di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, saya Jovita dan rekan saya Rebecca pamit undur diri.